Selamat sore sahabat Humas Polda Papua, salam presisi. Saya Bribda Nun Lehu akan menyajikan berbagai informasi yang terjadi di wilayah hukum jajaran Polda Papua yang telah dirangkum oleh tim Cendrawasih Live Polda Papua. Berita utama, dalam upaya memastikan kesiapan pengamanan pemilu 2024 di wilayah hukum Polda Papua, Kapolda Papua Irjen Pol Matius D. Fakiri, SIK, memimpin apel gelar pasukan Operasi Mantap Brata Kartens 2024 di lapangan Trisila Lantamal 10 Jayapura pada Rabu 7 Februari 2024. Acara ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi termasuk Pangdam 17 Cendrawasih Majen TNI Izak Pangemanan M. Han dan Lantamal 10 Brigjen TNI Marludi Prasetyo MTR Otsla, pejabat utama Polda Papua, dan seluruh Forkopimda terkait. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pengecekan akhir terhadap kesiapan personil dan sarana prasarana yang akan terlibat dalam pengamanan pemilu 2024 dengan harapan agar proses pemungutan suara berlangsung aman dan damai. Dalam sambutannya, Kapolda Papua menyampaikan bahwa apel gelar pasukan ini merupakan langkah terakhir dalam mengevaluasi kesiapan personil dan sarana prasarana untuk Operasi Mantap Brata 2023-2024. Ia menekankan pentingnya kesiapan personil, terutama mengingat perbedaan signifikan antara pemilu kali ini dengan yang sebelumnya. Irjen Pol Matius juga mengingatkan peserta apel untuk mempersiapkan diri dengan baik mengingat tinggal kurang dari 7 hari lagi menuju tahapan inti pemilu 2024. Sementara itu, Kapolda mengajak semua personil untuk tetap menjaga netralitas dan profesionalisme dalam bertindak di lapangan. Sinergitas dan soliditas antar personil pengamanan dan stakeholder terkait dianggap krusial dengan Kapolda menekankan bahwa keberhasilan pemilu 2024 adalah tanggung jawab besar bagi TNI Polri. Peserta apel gelar pasukan sekalian yang berbahagia dan saya banggakan. Apel gelar pasukan ini merupakan bentuk pengecekan akhir kesiapan personil maupun sarana prasarana Operasi Mantap Brata 2023-2024. Sehingga pemilu 2024 diharapkan dapat terselenggara dengan aman dan lancar. Tentunya kesiapan personil merupakan hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Apalagi pemilu kali ini berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya. Namun demikian, sebagai dukungan terhadap Operasi Mantap Brata 2023-2024, Polda Papua telah menggelar berbagai kegiatan dalam rangka calling system 2023-2024. Kapolres Kepulauan Yapen, AKBP Herzoni Saragih, menggelar kegiatan apel kesiapan pengamanan pemilu 2024 di halaman Mako Polres Yapen pada Selasa 6 Februari 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh Dandim 1709 Yapen Waropen beserta beberapa perwira, pejabat utama, dan anggota Polres Kepulauan Yapen, serta perwakilan dari KPU Yapen Satpol PP dan anggota Linmas. Dalam penjelasannya, AKBP Herzoni Saragih menyatakan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk memastikan pengamanan di tempat-tempat pemungutan suara yang melibatkan anggota dari berbagai instansi seperti TNI Satpol PP dan Linmas. Sementara itu, Komisioner KPU Kepulauan Yapen menilai kegiatan ini sebagai langkah positif dalam memastikan kesiapan pengamanan dari TNI dan Polri. Kegiatan TFG Pengamanan Pemilu 2024 ini merupakan upaya bersama antara Polri, TNI, dan instansi terkait untuk memastikan jalannya proses demokrasi dengan lancar dan aman di wilayah Kepulauan Yapen. Kegiatan Tactical Floor Game terkait pengamanan pemilu khususnya di TPS. Jadi tadi melibatkan para anggota baik TNI maupun Polri beserta para Linmas dari Satpol PP Kabupaten Kepulauan Yapen untuk mengetahui skenario-skenario atau simulasi terkait kegiatan pengamanan yang akan dilaksanakan di TPS. Jadi sampai sejauh ini dari pihak kami Polri, dalam hal ini Polres Kepulauan Yapen, kami melibatkan 207 personil untuk mengamankan 370 TPS. Begitu pula dari teman-teman TNI dalam hal ini Kodim Yawa Yapen Waropen dengan melibatkan 117 personil dari TNI dengan harapan pelaksanaan pada hari H pelaksanaan pencoblosan dapat dilaksanakan dengan aman, tertib, dan damai. Demikian.
Kepala Kepolisian Daerah Papua, Irjen Pol Matius D. Fakiri, SIK, menghadiri peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW tahun 1445 Hijriah 2024 yang dilaksanakan di lantai 2 Masjid Baitur Rahim Jayapura, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Irwasda Polda Papua, Kombes Pol Dr. Rander Yosi Muhammarta, Ketua Umum Masjid Raya Baitur Rahim Provinsi Papua, Haji Abdul Kahar Yelipele, Ketua Dewan Pembina Masjid Raya Baitur Rahim Provinsi Papua, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Papua, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Papua, dan Kadis Perslanut Silas Papar. Dalam kesempatannya, Ketua Umum Masjid Raya Baitur Rahim mengatakan Isra Miraj merupakan visi misi yang dibawa Nabi besar Muhammad SAW yang tentunya kita harus peringati bersama. Sementara itu, Kapolda Papua mengatakan hikmah yang terkandung dalam peristiwa Isra Miraj ini antara lain, yakni Nabi Muhammad SAW menerima perintah sholat 5 waktu. Nabi dipanggil sendiri ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak seperti perintah-perintah yang lainnya yang cukup dengan perantara wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril. Hikmah yang terkandung dalam peristiwa Isra Miraj ini bahwa Nabi Muhammad SAW menerima perintah sholat 5 waktu. Nabi dipanggil sendiri ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak seperti perintah-perintah yang lainnya yang cukup dengan perantara yang dibawa oleh Demikian sahabat Humas Polda Papua, informasi tadi sekaligus mengakhiri live streaming Cendrawasih Live Polda Papua. Saya Bribda Nunlehu pamit undur diri, tetap waspada dan salam presisi.